Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang turunan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun. Untuk pengertian fungsi naik dan fungsi turun, perhatikan gambar berikut ini. Ada sumbu X dan ada sumbu Y, kemudian ada sebuah parabola. Nah, di sini untuk di sebelah X yang negatif ya. Jadi kalau ini kan di sini 0 ya. Ke sini adalah X yang negatif. Yang di sini adalah X yang positif. Untuk parabola di sebelah X yang negatif ini, dia adalah grafiknya itu naik ya. Kemudian, ini disebut dengan fungsi naik. Selanjutnya, dia balik kemudian lanjut, dia turun. Nah, ini namanya adalah fungsi turun. Fungsi turun ini berada di X yang positif. Dari gambar ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi fx ini disebut fungsi naik. Fungsi naik ketika X-nya di sini negatif, maka turunannya, turunan ini sama saja dengan kalau di parabola kita lihat adalah gradien. Gradien itu sama saja dengan kemiringan ya. Kita lihat kemiringan garisnya di sini. Dia condong ke kanan. Kalau condong ke kanan artinya positif. Jadi turunan X-nya ini syaratnya adalah lebih besar dari 0 alias positif. Yang kedua, fungsi fx disebut fungsi turun. Ini fungsi turun. Ini jika x-nya di sini adalah negatif. X di sini adalah positif ya, maaf. Ini x adalah positif. Nah, syaratnya apa? Kita lihat di sini. Grafik di sini parabolanya condong gitu ya, atau kemiringannya dia condong ke kiri ya. Condong ke kiri artinya adalah negatif. Kalau negatif artinya kurang dari 0. Jadi turunannya kurang dari 0. Fungsi fx disebut fungsi naik. Jika x-nya negatif, maka turunannya lebih besar dari 0. Fungsi fx disebut fungsi turun. Jika x-nya positif, maka turunan x-nya ini kurang dari 0. Contoh, tentukan interval fungsi naik dari fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 2. Nah, tadi syarat naik adalah turunannya positif ya, atau lebih besar dari 0. Kita turunkan fx-nya. Ini berarti 2x gitu ya. Maka pangkatnya berkurang 1 jadi 2x saja. Kemudian ini pangkatnya 1 kali min 8 jadinya min 8. X-nya tadinya pangkat 1 karena sudah diturunkan tadi dikurangi 1 x-nya, maka sudah tidak ada x lagi ya. Nah, ini f aksen x sama dengan 2x min 8. Syaratnya ini lebih besar dari 0. Berarti 2x min 8 lebih besar dari 0. Min 8 pindah jadi 8. Maka 2x lebih dari min 8 dibagi 2, 4. Jadi x-nya lebih dari 4. Kesimpulannya, interval fungsi naik fx, x kuadrat min 8x plus 2 pada interval x lebih besar dari 4. Yang kedua, tentukan interval fungsi turun dari fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x plus 5. Sama kayak tadi, kalau turun syaratnya adalah lebih kecil dari 0. Maka kita turunkan dulu turunannya. Ini 6x pangkat 2 ya, pangkatnya berkurang 1, kemudian min 24. Nah, tadi syaratnya kurang dari 0. Nah, kemudian ini kita bagi dengan 6. Semuanya kita bagi 6. Maka ini ketemunya x kuadrat, ini bagi 6 ketemunya min 4. Kita faktorkan. Di sini x kuadrat berarti x sama x. Min 4 itu berapa kali berapa? Tetapi kalau ditambah di sini b-nya ya, di sini b-nya kan 0. Maka min 4 itu min 2 kali 2, ya kan? Min 2 kali 2. Kalau ditambah min 2 dan tambah 2 ini hasilnya 0 nggak? Iya, ternyata hasilnya 0. Maka kita pakai angka min 2 dan 2. Berarti x-nya di sini, x min 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2 ya. Min 2 pindah ke sini, jadi x-nya 2. Kemudian kalau x plus 2 sama dengan 0, plus 2-nya pindah, jadinya x sama dengan min 2. Kalau di garis bilangan, min 2 ya. Kemudian ini ada 2 juga. Nah, kita lihat di sini, di sebelah kanan ini kira-kira positif apa negatif gitu ya. Kita masukkan saja, di sini kan ada angka 3 ya. Setelah 2 tuh ada angka 3 dan seterusnya. Kita ambil 3. Masukkan ke sini. 3 kuadrat 9. 9 min 4 5. 5 adalah positif. Berarti di sini tandanya positif. Kemudian yang daerah sini, ini antara min 2 dan 2, kira-kira ada angka berapa? Kita masukkan angka 1 saja ya. 1 kuadrat 1, 1 min 4, min 3. Oh, ternyata min.
Berarti daerah yang diapit ini adalah min. Kemudian yang sebelah sini kita ambil setelah min 2 di sebelah kiri lebih kecil angka. Kita misalkan min 3 ya. Min 3 kuadrat 9. 9 min 4 5. Ternyata di sini adalah daerah positif. Nah, yang diminta di sini adalah daerah lebih kecil dari 0 alias negatif. Berarti ini. Jadi intervalnya di antara min 2 ya, x-nya di antara min 2 dan 2. Nah, ini fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 2, maka naik pada interval x lebih besar dari min 2 dan kurang dari 2. Ini yang sebelah sini. Nah, untuk menentukan di sini plus min dan plus, kalian juga bisa lihat saja di sini. Kalau depan x kuadratnya di sini positif ya, kebetulan di sini kan kuadrat ya. Kalau x kuadrat kok depannya positif, maka sebelah kanan positif. Sebelahnya lagi negatif, maka sebelahnya lagi positif. Jadi selang-seling. Ini berlaku untuk x yang kuadrat. Ya. Lanjut untuk nilai stasioner. Nilai stasioner adalah nilai kritis di mana fungsi tersebut tidak naik dan tidak turun. Ya, jadi dia tidak naik juga tidak turun. Syarat suatu fungsi mempunyai nilai stasioner, maka turunannya sama dengan 0. Nah, jenis-jenis nilai stasioner ini bisa kita lihat di gambar. Ada nilai balik maksimum, nilai balik minimum, dan nilai belok. Untuk nilai balik maksimum, kita lihat di sini ini grafiknya dia naik ya. Kalau naik artinya positif. Kemudian 0 gitu ya. Balik ke bawah, dia turun. Ini kalau turun artinya negatif. Nah, jadi tadi kita lihat di sini positif, kemudian 0, kemudian negatif. Ini untuk perubahan nilai balik maksimum. Nah, kalau kita lihat di garis bilangan seperti ini. Kalau misalkan stasionernya di X sama dengan A, ini misalkan A, maka dia pertama dia positif ya, kalau positif naik. Kemudian setelah itu turun, ini negatif. Selanjutnya, nilai balik minimum. Kita lihat di sini grafiknya, dia negatif ya, dia turun berarti negatif. Kemudian 0, terus lanjut naik. Naik artinya positif. Jadi perubahannya dari negatif 0 kemudian positif. Kalau di garis bilangan ini seperti ini. Tadinya negatif, kemudian positif. Selanjutnya untuk nilai belok, ini ada 2. Kita lihat di sini, grafiknya tadinya naik ya, berarti ini positif, kemudian berhenti, terus dia naik lagi. Naik lagi artinya positif. Jadi dari positif, 0, positif. Kemudian untuk yang kedua, ini bisa juga dia grafiknya dari turun artinya negatif, kemudian dia turun lagi, negatif lagi. Jadi perubahannya ada 2, jadi positif 0 kemudian positif, atau negatif 0 kemudian negatif. Nah, kalau kita lihat di grafik di garis bilangan seperti ini ya, positif dia naik, kemudian naik lagi. Kalau ini yang lain bisa juga negatif kemudian negatif, atau turun lagi. Contoh, tentukan nilai stasioner dan titik stasioner fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 2. Syaratnya turunannya sama dengan 0. Kita turunkan dulu, ini 2x min 6 ya turunannya. Sama dengan 0, maka min 6 pindah jadi 6. X-nya ketemu 3. Kemudian, karena x-nya sama dengan 3, berarti nanti titik stasionernya hanya ada 1. Nilai stasioner X sama dengan 3. Untuk X sama dengan 3, maka F3-nya berapa? Kita cari ini Fx-nya. Kemudian X-nya kita ganti dengan 3. Ketemulah min 7 ya. Jadi X yang di sini kita ganti dengan 3 semua. Maka titik stasionernya adalah 3, min 7. Contoh kedua, tentukan nilai stasioner dari fungsi Fx sama dengan X kuadrat plus 6X plus 5 beserta jenis nilai stasionernya. Sama ya, kalau nilai stasioner kan syaratnya tadi turunannya 0. Kita turunkan dulu fx-nya 2x plus 6. Syaratnya tadi 0. Ini min 6 plus 6 pindah ya, min 6. X-nya sama dengan min 3. Kemudian fx-nya. Tadi x-nya min 3, maka f min 3-nya adalah min 4. Nah, jadi titik stasionernya min 3, min 4. Hanya punya satu titik stasioner. Kemudian kita lihat jenis titik stasionernya ini titik apa? Balik, minimum, atau apa? Gitu ya. Untuk mengetahui jenis nilai stasionernya dapat ditentukan dengan memeriksa nilai-nilai turunannya di sekitar X sama dengan min 3. Nah, tadi kan X min 3. Kita buat garis bilangan. Nah, turunannya tadi kita lihat ini X min 3. Untuk di sebelah kiri
min 3 kita ambil min 4 ya. Min 4 kemudian kita masukkan ke turunannya. Untuk X sama dengan min 4, turunannya berapa ini? Positif apa negatif gitu ya. Ternyata di sini untuk X-nya min 4, nah turunannya kan ini. Kita ganti X-nya dengan min 4, maka 2 kali min 4, min 8 ditambah 6, min 2. Min 2 kan negatif. Kalau negatif artinya apa tadi? Negatif ya. Negatif artinya ini ya. Artinya turun ya. Dia turun. Kemudian sebelahnya min 3. Tadi min 3 kan sudah ketemu ya di sini ya. Nah, sebelahnya min 3, misalkan kita ambil di sini untuk min 3. Oh, kita cari min 3-nya dulu. Coba ini balik nggak gitu ya. X-nya min 3 di sini. Kalau 0 berarti benar stasionernya ya. X min 3 turunannya f aksen X sama dengan 2X plus 6. Maka ketemunya turunannya adalah 0. Nah, ini 0. Nah, kemudian kita lihat lagi di sebelahnya, kita ambil 1 ya. Setelah min 3 boleh kamu ngambil 0, boleh ngambil berapapun. Kalau ibu ambilnya 1. X sama dengan 1. Kita masukkan ke turunannya, ketemunya 8. Artinya positif ya. Nah, di sini polanya negatif 0 positif. Ya. Turun, negatif kan turun, positif naik. Nah, dia berarti termasuk ke titik balik minimum. Dia dari negatif kan turun, kemudian naik lagi. Ini berarti minimum, titik balik minimum. Contoh ketiga, tentukan titik stasioner dan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2. Nah, beserta jenis stasionernya. Kita cari dulu turunannya. Kemudian di sini 3x, kemudian pangkatnya berkurang jadi 3x kuadrat min 2 kali 3 di sini 6x ya. X-nya pangkatnya 2 jadi pangkat 1. Nah, ini turunannya. Kemudian kita faktorkan. Sini 3x kuadrat, ini kan sama-sama ada 3x, di sini sama-sama ada 3x juga. 3x saya keluarkan. Maka di sini kan tinggal x saja. Yang di sebelah sini berarti tinggal 2. Coba kita kalikan ulang. 3x kali x, 3x kuadrat. 3x kali min 2, min 6x. Nah, 3x sama dengan 0, maka x-nya 0. X min 2 sama dengan 0, maka min 2 pindah ya, jadi x-nya sama dengan 2. Untuk x sama dengan 0, fx-nya berapa? Kita cari. Fx-nya tadi kan di soal sini. X-nya kita ganti dengan 0, maka ketemulah f0-nya adalah 2, maka titiknya 0,2. Untuk x sama dengan 2, maka fx-nya ya, f2-nya sama dengan 0. Jadi titiknya 2,0. Ada 2 titik di sini, kita mau melihat jenis titik stasionernya titik apa ya. Untuk mengetahui jenis nilai stasioner, kita lihat di titik nilai-nilai di sekitar x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Di garis bilangan kita lihat ini x0, kemudian ada x2 ya. X-nya di sini 2, kita cari nilai f aksen x-nya. Kita lihat di sini untuk sebelah kiri ini ada min 1. Kita ambil min 1. Kamu boleh ambil min 2 atau yang lain. Yang penting berada di sebelah kiri 0 ya. Saya ambil min 1. Untuk x sama dengan min 1, maka turunannya kita ambil ini turunannya. Turunannya sama dengan nilainya adalah 9. Jadi ini x min 1, turunannya kan 3x kuadrat min 6x. X-nya kita ganti min 1. Ini ketemunya di sini 9. 9 artinya positif ya. Ini berarti kalau positif dia di sini naik. Kemudian untuk x sama dengan 1 antara 0 dan 2 di sini 1. Saya ambil 1, boleh kamu ngambil yang lain ya. Maka turunannya nilainya di sini min 3. Min 3 artinya negatif. Kalau negatif artinya apa? Turun ya. Dia turun. Kemudian di sini diambil 2. 2 setelah turunannya ternyata 0. 0, kemudian kita ambil di sebelah 2, di sini ada angka 3. Nah, angka 3 di sini turunannya hasilnya 9. Nah, 9 artinya positif, berarti dia naik. Nah, dia naik di sini. Jadi, untuk 0 ya, untuk 0 dia merupakan dilihat di sini. Dia tadinya naik kemudian turun ya. Ini artinya polanya adalah titik balik maksimum ya. Positif 0 kemudian negatif ya kan. Nah, kemudian untuk yang titik 2,0 ini, titik 2 di sini, dia dari pertama negatif,
kemudian positif. Artinya dia merupakan titik balik minimum. Negatif, kemudian 0, terus positif. Nah, ini seperti ini. Contoh terakhir, untuk menentukan nilai minimum dan maksimum fungsi. Ada contoh di sini. Kalau di sini selangnya sudah ada, jadi intervalnya sudah ada, interval tertutup. Maka langkah pertama adalah untuk mencari nilai maksimum, kita harus menentukan nilai ekstrim lebih dulu. Syaratnya f aksen x-nya gitu ya sama dengan 0 atau turunannya sama dengan 0. Kita turunkan fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 1 diturunkan jadi 3x kuadrat min 12x. Nah, ini turunannya. Syaratnya tadi sama dengan 0. Maka kita faktorkan lagi. 3x kuadrat min 12x sama-sama punya 3x di sini. Saya keluarkan 3x-nya. Yang di sini tinggal x. Yang di sini tinggal 4. Ya. Kalau kita ulang lagi coba ini. 3x kali x, 3x kuadrat. 3x kali min 4 min 12x. Maka 3x sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Kemudian x min 4 sama dengan 0. Maka min 4 pindah jadi x-nya sama dengan 4. Kemudian kita lihat. Ini ada 0. Di sini ada 4 ya. Kita lihat di garis bilangan. Ini 0, ini 4. Kemudian di soal tadi ada selang x-nya itu lebih besar dari min 5 dan kurang dari 5. Di sini ada min 5 dan 5. Kita masukkan ke garis bilangan. Ini min 5 dan 5. Selanjutnya kita lihat di sini kan antara min 5 dan 0, kamu ambil angka boleh berapapun, terus kamu masukkan ke f aksen x-nya di sini. Nah, misalkan saya ambil di sini min 1 ya, antara 0 dan min 5 kan ada min 1. Min 1 kuadrat, 1 dikali 3, 3. 3 min, 12 kali min 1 kan plus 12 ya. Jadi, 3 ditambah 12, 15 kan positif. Maka dia di sini daerahnya positif. Dia naik ya. Kemudian di sini kita ambil antara 0 dan 4, misalnya ada angka 1. 1 masuk ke sini, 1 kuadrat, 1 kali 3, 3. 3 min, 12 kali 1 kan min 12. 3 min 12 min 9. Berarti di daerah ini hasilnya negatif. Begitu seterusnya, antara 4 dan 5, kamu ambil angka berapa begitu ya. Nanti ketemunya di sini adalah positif. Ini positif naik, kemudian negatif turun, positif lagi, naik lagi. Nah, dari garis bilangan kemungkinan fungsi minimumnya, jadi dari sini, fungsi minimumnya kalau kita lihat ya, kalau habis naik kan biasanya dia di sini ya, minimum dulu ya, turun kan ya. Dari turun dia naik, maka di sini minimumnya adalah x sama dengan min 5 dan kita lihat lagi turun di mana? Oh, di sini. Di x sama dengan min 4. Jadi sebelum dia naik kan pasti turun dulu gitu ya. Jadi x sama dengan 4. Dan kemungkinan maksimum berarti dia berada di atas ya. Dia itu di x sama dengan 0. Di sini kan ya, dia di atas nih. Maksimum di x sama dengan 0 dan di mana lagi? Tadi naik terus ini turun terus dia naik lagi. Nah, berarti di sini di x sama dengan 5. Maka kita cari nilai fungsinya. Fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 1. Nah, kita cari. Untuk x sama dengan min 5, maka x-nya nanti kita ganti min 5 ya. Hasilnya min 274. Kemudian untuk x sama dengan 4, ini hasilnya sama dengan min 31. Kemudian untuk x sama dengan 0, nah x sama dengan 0, hasilnya 1. Dan x sama dengan 5, hasilnya adalah min 24. Dari nilai fungsi ini, maka bisa kita lihat bahwa nilai maksimumnya di sini kita lihat maksimum yang paling besar mana? Oh, ini. Maksimumnya 1 ya. Jadi nilai maksimumnya adalah f0 sama dengan 1 dan nilai minimumnya kita lihat yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Adalah ini, min 274. Nah, begitu saja anak-anak untuk pembahasan nilai naik dan fungsi turun beserta stasioner. Untuk itu, nah, silakan dipelajari dan boleh bertanya dengan atau lewat Japri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.